Merdeka Belajar. Sekolahnya bebas. Nah, bebas itu bukan dalam arti bebas sebebas-bebas ya. Ya. Makanya di sini ada kurikulum yang dirancang di sekolah. Itu khusus untuk yang di tipe mandiri berbagi. Nah, kalau kita ini mandiri belajar, ya Pak ya. Nah, untuk mandiri belajar itu kurikulumnya tetap kurikulum yang lama, kurikulum apa? 13 KTSP. K13. Jadi yang dimasukkan ini adalah prinsipnya kurikulum merdeka. Apa prinsipnya nih Pak? Yang tadi, pembelajaran tadi. Diferensiasi sama tadi. 2 baru kita. Iya. Jadi nanti buka. Kalau nggak buka ya nanti saya ada 6. praktek aja Kita pakai 4 dulu. Ya. Ini sebenarnya saya minta lebih enak di kelas Pak. Di kelas itu nanti meja bisa diseret ke sana kemari. Gitu. Kalau di sini sulit ini kelihatannya beban ini. Ya. Jadi untuk kurikulum 13 pelaksanaannya dalam kurikulum merdeka itu hanya prinsip-prinsipnya, sehingga apa? Diadop. Prinsip itu diadop, diintegrasikan di dalam kurikulum 13. Itu nanti akan tampak di RPP-nya. Salah satunya itu berpusat pada siswa. Student Center Learning, SCL. Nah, ini SCL ini dilaksanakan di Ciputra Drama sejak 20 tahun yang lalu. Anak kelas 2 SD itu sudah bisa paparan pakai laptop loh Pak. Yang uji guru-gurunya rata-rata S2, S3. Gajinya 80 juta Pak 1 bulan. Pengen nggak? Pengen aku Pak. Tapi kinerjanya juga dijamin Pak. Karena apa? Di sana sudah membuat trik. Kelas 1 anak punya kompetensi ini bisa diuji semua pihak, disitulah kemampuan anak. Kelas 2 juga begitu, kelas 3 begitu. Sampai lulus anak itu menguasai ini. Nah, itu sudah dirancang sejak dini. Nah, disinilah kemerdekaan ibu bapak untuk seperti itu. Makanya kurikulum 13 ini sebenarnya nafas utamanya adalah terjadi perubahan pola mengajar ibu bapak. Beberapa hari saya sering lihat masih menggunakan pola-pola lama. Berapa menit Bapak Ibu mengajar itu menggunakan metode ceramah. Kalau ceramah itu yang aktif ibu atau anak? Ibu. Nah, gurunya kan? Ya, guru. Kenapa nggak dirubah? Enak ya Pak di situ. Kalau nggak ngomong rasanya nggak ngajar gitu kan? Saya dulu ngalami itu. Kalau kita itu nggak ngomong rasanya nggak ngajar. Sebenarnya kalau diuji kompetensinya antara ibu dengan anak itu mungkin dong ya, mungkin di bidang lain-lain, apalagi di bidang IT kita ini kalah, Pak. Makanya mohon maaf jangan sok pinter. Di depan kelas kita jadi sok bodoh, Jadi apa-apa tanya ke anak, apa-apa bagaimana anak, begitu. Supaya apa? Anak itu kreatif, inovatif dan selalu aktif. Itu. Jadi kalau sudah seperti itu berarti guru itu perannya ada 4. Ini adalah filosofi Kiai Dewantara. Kalau disarikan hanya 1, apa itu? Among. Jadi guru itu bisa ngomong. Ngerti ngomong? Ngomong itu bisa menjaga keselamatan, menjaga masa depannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, begitu loh. Ini filosofinya among Pak. Nah, siapa yang bisa ngomong itu ya orang-orang tua ini. Makanya kalau di teorinya Dinas Pendidikan Jakarta, filosofi Jakarta itu adalah engasosum tulodo, madyo mangon karso tuturi handaya. Ini nggak nyambung nih Pak. Ini teori manajemen, teori orang tua, teori kepemimpinan seperti itu. Jadi pemimpin itu seperti itu. Contohnya siapa Bapak Ibu sebagai orang tua? Orang tua disebut kan begitu kan? Wah, mau ngomong apa-apa, sungkan nanti dilihat anak. Saya harus beri contoh anak yang baik kan begitu. Nah di pendidikan seperti itu nggak nyambung Pak. Yang nyambung ya jadi among. Among ini di breakdown. Yaitu apa? 3A. Asa,
AC. Nah, itu harus diinstalkan ke dalam diri ibu bapak. Saya yakin sudah ada, hanya memandangnya ibu bapak dengan murid, antara murid dengan anak itu beda. Kalau anak itu terjadi Bu di rumah, tapi kalau udah di sekolah, murid itu nggak terjadi, ada gap, ada sekat. Kok bisa? Kira-kira apa sebabnya Pak? Bu, kira-kira sebabnya apa? Bapak Ibu memandang murid itu kenapa kok nggak dipandang seperti anak sendiri? Sehingga perilakunya beda. Anak nggak pakai jilbab itu dimarah-marah, dibawa macam-macam. Anak ada kesalahan sedikit aja loh, ngumpat gini. Itu selama anaknya gimana? Karena kalau melaksanakan kurikulum merdeka ini secara otomatis sekolah ramah anak akan terjadi. Karena muaranya di sini adalah smart school. Untuk mencapai smart school harus smart teacher, smart teachers. Guru-gurunya harus smart. Nanti silakan berkolaborasi ya. Kemudian smart teaching. Smart teaching untuk sementara yang diakui adalah diferensiasi learning. Artinya apa? Memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang berbeda-beda. Berbeda apanya? Semuanya berbeda Pak. Yo minat, yo bakat, bodinya saja sudah beda kan ya? Nafasnya yang tidak beda gitu. Apalagi yang ada di dalam otot. Nah, bagaimana untuk ini? Sudah saya ingatkan kemarin BK sudah semestinya membuat pemetaan tentang bakat minat siswa. Hasil pemetaannya diberikan ke siapa? Ditempel aja di kelas. Sehingga guru yang masuk ngajar itu harus sudah tahu peta semua siswanya itu. Sehingga bisa memahami dan memberikan apa yang diinginkan oleh siswa. Kalau tidak tahu ya tanya. Jadi saya cerita sedikit, mohon maaf ini, saya pernah Pak ngajar di tim 3. Itu pesertanya ada dokter, rata-rata S2. Saya diberikan materi dari LAN itu 10 menit sebelum saya ngajar, baru disuruh ganti Pak materinya. Pak Jaka, materi udah saya kirim ke email Bapak. Itu untuk Bapak nanti ngajar. Saya buka materi itu jauh beda Pak. Sekarang selisih 10 menit Bapak. Kalau ibu bapak mengalami seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau apa yang Bapak Ibu rasakan? Ayo, apa yang Bapak Ibu rasakan? Panik, kacau, malas mau ngajar kan begitu kan? Nanti malu kita nggak bisa ngajar. Kok bisa begitu? Karena pola pikirnya ngajar memberi ceramah. Nek saya enggak Pak. Jadi saya kemarin tetap pede. Bismillah, doa saya ya Allah, tolong tuntun saya, bantu saya, berikan ilmumu kepada saya dan saya sampaikan kepada seluruh teman saya. Itu doa saya. Masuk melangkah dengan mantap karena saya yakin Tuhan ada bersama saya. Begitu masuk saya sampaikan materinya, tujuannya sudah selesai, baru saya proses. Kalau yang kesempatannya bagus, Bapak juga langsung memberikan ilmunya. Mungkin yang pertama, saya biasanya ikut seminar yang biasanya dibagikan seperti itu. Bagi saya hanya menerima informasi hanya bersifat lisan dan hanya bersifat pengertian. Itu saja yang saya dapatkan dari beberapa KKN yang saya ikuti, seminar yang saya ikuti. Hasilnya saya kadang-kadang hanya bisa menebak, oh fungsinya seperti apa, mungkin saya hanya bisa tahu sampai segitunya, tapi saya tidak tahu langsung pada prakteknya. Dan itu kan yang menjadi penting bagi kami seorang guru, menjadi modal awal bagi kami seorang guru, bukan kami memanfaatkan hasil-hasil yang seperti itu. Saya bolehkah karena Bapak di sini, Bapak ini sudah mengajarkan kepada kami, karena kami guru kelas 7 itu memang benar-benar nanti arahnya ke kurikulum merdeka. Bisakah Bapak nanti, siapa tahu ada waktunya untuk bertanya ke kelas kami di kelas 7 untuk memberikan kegiatan seperti ini, karena kami memang benar-benar buta
terbuka, hanya beberapa informasi saja yang kami terima. Kalau Bapak memberikan ilmu, itu mungkin lebih bagus gitu. Dari kelas 71 sampai dengan kelas 77, dan kami juga di dalam bisa melihat secara pasti seperti itu. Itu saja Pak. Oke, makasih. Ya, jadi intinya ini kan sudah kami berikan pengalaman saya kan Pak. Ilmu juga ilmu ini. Dari ibu saya bacanya di internet, hanya online, hingga gambarnya ini kan sudah praktek ini kan. Tinggal praktek. Simpel aja ya, karena di sini coba kalau di kelas. Pertanyaan saya, kapan terjadi reformasi pembelajaran Ibu Bapak? Satu itu. Yang kedua, kira-kira guru ini enak enggak Pak? Enak enggak kira-kira? Aduh, enak enggak guru memerankan itu? Enak. Enak. Hanya perintah, kontrol gitu loh. Jadi nanti kontrol itu didekati anak-anak. Ada kesulitan. Ini Bu, kontrol pekerjaannya. Nah tadi tak suruh untuk membuat nyatat setiap individu. Nyatat apa yang dibaca itu sebagai apa itu? Portofolio kegiatan anak. Berarti apa? Proses pembelajaran Ibu Bapak itu punya hasil berkas. Berarti sudah tidak berbicara pada proyek P5 lagi ini Pak. Lebih dari itu, Anda sudah punya proyek sendiri. Kalau nanti di P5 gampang, sudah terbiasa, ini kan gampang Anda ini. Itu selesai. Ada yang ditanyakan? Wow. Saya cerita di sini hanya pengalaman hidup aja. Mungkin dari Bapak tadi cerita itu mungkin menurut saya pribadi sudah saya alami semua. Ini kejadian kemarin di 81. Sudah saya laksanakan, kebetulan ruangannya itu beda dengan yang lain. Jadi setelah saya jelaskan dari rumus itu hanya 10 menit. Setelah itu saya kasih tugas. Ternyata anak ini nulis rumus pun tidak mau. Saya dekati di sini, lari ke sana. Nah, ke sana sudah saya kejar kembali, kenapa tidak nulis? Belum Bu, sudah kutunggu di sini nulis. Nah, setelah itu saya kasih soal. Boro-boro Pak menulis soal. Rumus ini aja tidak mau nulis karena dia pindah sini saya kejar, ke sini saya kejar. Lama-lama kok pikiran saya itu jadi manusia bagaimana ini jadi orang itu Pak. Terus selanjutnya lagi saya masuk di situ. Anak itu memang kebetulan bironya paling depan. Memang saya tunggu sendiri, 4 orang ini kutunggu nulis. Akhirnya dengan cara pengalamannya kemarin-kemarin, akhirnya saya jadi guru bukan ramah lagi dari ucapan saja Pak. Nanti kalau tidak bisa, kasihan orang tuanya mengantar, itu aja yang saya pikirkan. Mungkin salahkah cara saya seperti itu? Ya, mungkin sampai di sini hanya pengalaman hidup aja. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain jangan seperti saya. Jangan sedih Bu, jangan sedih. Tes, ya. Kalau pertanyaannya salah atau benar, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya udah belum jawab. Hah? KP. Bukannya Bapak biar sehat. Salah atau benar loh Bapak KP? Salah. Oh salah, salahnya karena capek. Iya Bapak. Kan kalau anak sudah modelnya begitu Pak, itu perlu penanganan khusus. Maksudnya? Mungkin kurang kasih sayang di rumahnya, jadi cari perhatian supaya disayang. Gitu. Terus kira-kira apa langkahnya kalau anaknya? Makanya diajak ngomong tapi Iya. Ini ilmu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sekali-kali ngomong salah benar kalau kaitannya dengan sikap. Karena salah benar itu ukurannya adalah peraturan. Peraturan pemerintah maupun peraturan sosial itu baru salah atau benar. Kalau tidak ada peraturannya apa kaitannya dengan etika? Baik atau tidak baik? Jadi diingat aja ya, jangan salah benar. Terus penilaian saya kepada ibu kayak apa? Karena ibu menciptakan situasi sebab apa Pak?
Bapak Ibu masuk di ruangan ini kira-kira semuanya serba terikat atau enggak? Serba tertekan atau enggak? Tertekan Pak, makanya perlu di-flashkan. Ruangannya beda di situ Pak. Ruangannya tuh nggak ada ke sana. Nah itu bukan dari rumah sakit. Jadi kadang-kadang itu mau menghadap papan tulis itu nggak semuanya kena. Di ruangan sebelah beda pipa. Ya. Oh, ya karena ibu bapak, mohon maaf, ibu bapak itu sentralnya pembelajaran di papan tulis. Kok sama aja kiblat kita ini kemana sih? Awas ya ngomong ke barat. Iya. Pusatnya di situ. Nah pembelajaran ibu bapak kok pusatnya di papan tulis? Nah, sebagaimana yang saya contohkan tadi, perlu papan tulis nggak? Kan nggak ada masalah dengan tempat. Masalah ibu bapak kelihatannya teratasi semuanya. Yang diinginkan pemerintah sudah masuk semua di situ. Jadi yang ibu lakukan ini bukan pendekatannya Bu, barangkali kurang masuk di hatinya anak. Ketakutan masih ada. Oh, aku marah-marah, oh sudah begitu. Terus juga ibu melakukan itu dengan Terus karena anak itu saya tuh menjelaskan kalau matematika pun harus dijelaskan nulis duluan Pak. Dari buku yang ada saya sesuai dengan banyak atau dulu ya. itu maksud saya setelah saya didorong saya kan harus saya nulis dulu. Iya, itu model ceramahnya kayak gitu. Diberi ceramah dulu. Sekarang kalau umpamanya anak-anak buka Google, rumusnya ini apa? Cari di situ anak-anak contohnya kayak apa? Aku nggak mau buku kok, bukunya sudah pakai Google. Karena buku disuruh beli. Sebagai seorang pendidik, ini tantangan. Jangan mau menyerah. Tantangan. Mainkan BP-nya, mainkan. Makanya saya usulkan kemarin itu ada wali siswa. Dan itu Pak, tidak lanjut. Belum itu Pak. Karena sudah melihat itu Bu, wali siswa. Jadi itulah jadi tugasnya wali siswa. Nanti di RKA bisa enggak kira wali siswa kasih tunjangan? Kalau duit kasih duit Pak. Makanya dalam wali kelas Pak. Wali siswa ada, wali kelas ada. Wali murid itu namanya. Wali siswa yang ada di sekolah. Jadi nanti dari guru. Jadi nanti seluruh siswa itu dibagi jumlah guru honor dan negeri. TU bisa enggak? Bisa. TU bisa. Nah, akhirnya nanti sekolah melalui kurikulum dengan seluruh wakilnya itu duduk membuat instrumen Pak SOP-nya. Iya. Kalau itu terjadi Bapak itu mencapai dari yang 8. Semua guru Pak menginginkan seperti yang bisa Pak Jawa. Nah, iyalah. Nah, masalah hambatannya apa? Kalau Bapak itu punya kemauan kesungguhan, coba. Kalau begitu dicoba ada hambatan, nah, baru di treatment. Kalau tidak mencobanya, bayang-bayang itu ya tidak akan terjadi. Lakukan dulu, begitu ada masalah, dicatat, didiskusikan. Makanya munculnya banyak-banyak grup diskusi itu Pak. Jadi wali siswa, wali murid itu wali siswa ya. Wali siswa lah. Itu fungsinya, yang kalau bisa 10, itu fungsinya adalah membina anak sejak kelas 1 sampai kelas 3 lulus Pak. Kalau di kampus ya dosen wali. Di kampus dosen wali. Lebih enaknya Pak wali siswa itu dikelompokkan per kelas. Sehingga nanti komunikasinya dengan wali kelas enak, dengan guru enak. Kelas kita dia anak-anakku yang ini sih, gimana anunya? Hal ini leading sector bisa BPKBP dengan wakil kurikulum kesiswaan. Duduk satu meja membuat pola kayak apa? Ya
karena Bapak Ibu sudah ada pengamatan penilaian sudah dibilang nyaman. Saya sudah ngotak-atik artikel tuh. Kurikulum Merdeka itu tragedi bagi guru atau anugerah bagi tragedi, Pak. Tragedi. Karena harus merubah kotak ini. Kotak ya. Jadi nanti dari dinas begini Pak, LKS itu kami gunakan sebagai literasi soal. Karena saya juga gaya belajarnya ya Pak ya, dulu saya juga di SMA 1, maka dulu saya itu sama guru cari soal untuk ujian nasional nih. Kita disuruh cari buku sampai ke area Anda, cari banyak-banyak buku soal supaya kita nanti ujian nasional itu kita bisa mendapat nilai yang tinggi, kemudian kita bisa mendapat nilai yang lebih bagus seperti itu. Jadi LKS itu terkadang kami juga pakai untuk sebagai dasar, kan nanti anak-anak pada ujian Pak, seperti itu. Itu sebagai saya modelnya sih memang buku, model saya buku, karena saya juga belajar mana-mana, saya juga latihan soal atau apa, saya juga bergaya buku kayak begitu. Jadi juga mungkin ya kalau memang di dalam LKS itu memang kita kan sebenarnya dari seorang guru itu harus bisa membuat sendiri soal seperti itu kan, mungkin juga ada beberapa tahap juga yang kita belum tahu seperti itu. Tetapi apakah salah juga kami sebagai seorang guru mencari literatur buku sebagai pegangan kami gitu loh Pak, untuk belajar memberitahukan ke anak-anak jika nanti di ujian nasional nanti ada soal begini lah, kamu nanti begini cara jawabnya seperti itu. Ada lagi nih buku nih seperti itu gitu loh kan Pak. Nah sekarang Bapak bisa. Iya. Sampaikan bahwa ya memang kalau ada yang baru pasti kita masih bingung, tapi ketika kita jalani pasti ya mungkin akan menyenangkan nanti. Tapi yang saya mau lihat di sini ya mungkin ada hubungannya juga dengan kurikulum. Misalnya kalau kita laksanakan teaching, jadi satu kelas itu kita ramai-ramai di situ. Yang menjadi permasalahan saya itu saya khawatir dengan kelas yang lain bisa kosong. Ya mungkin bagaimana solusi dari Bapak kalau misalnya satu kelas itu ada berapa kita yang hadir di situ, padahal yang hadir dari guru itu ada jam pelajaran di kelas yang lain. Terima kasih. Oke, makasih Pak Freddy. Makanya di sini adanya kurikulum. Hasilnya ambil kerangka atau ujuk karya atau bagaimana? Itu sebenarnya sudah dipraktikkan. Cuma sebenarnya yang bedanya adalah diferensiasiannya aja. Karena tadi kan dari awal Pak Sobat tadi sudah mengantar kita bahwa ada pemetaan. Masing-masing siswa itu kan beda-beda. Maka sebenarnya itu yang mungkin menjadi di situ Pak. Karena guru harus menerapkan pembelajaran yang berbeda dengan anak yang berbeda, minat dan kebiasaan yang berbeda. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jawaban saya itu kesampingan aja. Itu tugasnya BPPK, makanya saya minta tadi diambil alih oleh BPPK. Namanya adalah assessment diagnostik. Kalau seluruh satu minggu dia bahasa Indonesia berapa? 5, kasih 5. Bagaimana profesional guru itu 5 jam dipakai untuk ngajar? Kalau ceramah kok mate gurunya Pak. Kan begitu. Saya bilang itu udah nyoba, udah ngalami. Saya dulu dari guru ini jadi Widya Suara itu bedanya luar biasa Pak. Makanya kalau saya ceramah tok, saya kalau ngajar di diklat itu Bu, mulai pagi jam 7.30 sampai jam 6, disambung nanti jam 8 sampai jam 12. Kalau ceramah tok habis Pak. Pokoknya segala strategi semuanya saya coba. Oh ternyata enaknya kayak gitu. Ya kalau begitu kan gurunya sehat Pak. Keliling ke sana kemarin kan sehat itu. Dengan murid dekat enggak? Dekat. Gimana nak? Ada sedikit enggak? Iya enggak? Kalau ada masalah, yang mana nak coba? Ini maksudnya apa? Sambung Bu, batin itu nyambung.
Terus Bapak Ibu mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang itu diklat sampai di Jakarta masih didominasi ceramah Pak. Karena itu ciri khas pendidikan Pak. Kalau nggak ceramah katanya nggak didik. Padahal itu salah total. Mosok didik harus ceramah, didik itu beri contoh. Tapi kadang kalau diberi pertanyaan nggak ada yang jawab, gimana Pak? Ya, apa pasti gurunya Pak? Ya kayak ini tadi diberi pertanyaan itu kan yang ada yang mau tanya, hanya itu aja berani. Yang lainnya saya yakin di kepalanya itu sudah muncul aura, Bapak lihat itu. Aura di kepala ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah jingga. Sebenarnya ada keinginan dalam diri itu ngomong, hanya apa? Takut. Nah sekarang gurunya aja kayak begini mau mendidik anak lebih hebat kayak apa itu? Bapaknya tidak hebat. Ya hebat tuh, mau nggak Bu? Pendidikan bersama Ibu Bapak, saya harapkan Ibu Bapak juga bisa tetap punya semangat. Karena apa Bapak Ibu? Konsep saya, uang akan datang setelah kita ini bekerja. Itu yang benar. Jadi kita keluarkan keringat dulu baru uang datang. Mohon maaf, saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.